Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang sertifikasi layak fungsi atau masalah bangunan gedung berdasarkan sejarah atau standar peraturan SLF tentang bangunan gedung tersebut. Kemudian pengertian SLF serta tata cara pembuatan SLF yang berguna bagi owner, konsultan maupun pengkaji bangunan gedung tersebut. Serta di sini ada poin yang membuat istilahnya poin terpenting dari sekian banyak hal tersebut ialah kelebihan dan kekurangan SLF sistem yang saat ini sedang digunakan menurut pandangan dari saya. Ya, pertama, proyek yang pernah saya kerjakan dengan dasar SLF tersebut antara lain di kota Semarang, di kota Ungaran, Solo, Sukoharjo, Jepara, serta Kebumen, dan kemarin baru ada kita di Magelang juga yang tahun 2020 ini, yang Februari 2019, beberapa kota yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian background saya kenapa bisa mengungkapkan hal SLF ini ialah saya terus terang background bekerja sebagai tenaga ahli atau praktisi bangunan gedung, terutama di bidang struktur. Saya praktek dari sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 saya masih menjadi asisten salah satu dosen guru besar teknik sipil di Universitas Islam Sultan Agung, yaitu Prof. Antonius, yang sampai saat ini sering saya berkomunikasi dengan beliau. Kemudian dari 2018 sampai sekarang saya sudah berdiri sendiri sehingga kita lebih banyak saling sharing tentang pengalaman atau pekerjaan. Sejarah tentang standar peraturan SLF sendiri dari pemerintah Republik Indonesia awal mula ialah Permen PU nomor 25 tahun 2007 tentang pedoman sertifikasi layak fungsi. Ini peraturan lawas atau peraturan lama yang menjurus tentang keandalan bangunan gedung sendiri mulai tahun 2007 sampai 2016. Ini beberapa gedung dinas-dinas pemerintah nasional umumnya itu sudah dilakukan adalah bangunan gedung seperti saya pernah lakukan tahun 2015 atau 16 itu tentang adalah gedung, contoh dari bangunan pasca bencana Pasar Juar, bangunan Taruh Budaya, kompleks Taruh Budaya di Ungaran, kompleks dinas GKN di Pasar Juar Semarang, dan beberapa tempat-tempat lain yang dari level nasional sampai daerah sudah melakukannya, hanya beberapa juga. Kemudian dari peraturan tersebut dikaji ulang karena sifatnya masih umum, sehingga muncullah Permen PU nomor 27 tahun 2012 tentang sertifikasi layak fungsi bangunan gedung yang spesifik sekali tentang bagaimana cara penyusunannya, bagaimana cara mendaftarkannya, bagaimana cara menerbitkannya. Itu sudah diatur dari Permen PU 2018 ini. Kemudian Permen PU nomor 3 tahun 2020 ini ialah peraturan pemerintah yang memperbarui dari 2018 tersebut, di mana hanya cakupan dalam segi administrasinya, di mana yang sebelumnya mungkin kurang komplit tentang administrasinya, di sini lebih diperjelas lagi yang tahun 2020, di mana secara teknis tidak ada perubahan, namun secara administratif ada sedikit banyak pembaruan. Kemudian untuk peraturan daerah setempat yang telah menerapkan regulasi SLF, contohnya ialah di Kota Semarang dengan Perwal nomor 47 tahun 2017, dengan prosesnya ialah di Distaru, Dinas Tata Ruang Kota di Jalan Muda. Kemudian TABG ada juga dari gabungan antara praktisi dan akademisi. Kemudian dari dinas terkait juga terlibat, mungkin dari dinas damkar, dari dinas-dinas lain seperti dinas kesehatan juga ada. Kemudian dari Kabupaten Semarang atau Ungaran sendiri juga menerbitkan peraturan regulasi SLF ini dari nomor 2 tahun 2015, peraturan yang cukup lama, belum diperbarui atau mungkin sudah diperbarui tapi belum sempat saya update. Nanti bisa diberi masukan dan saran di kolom komentar. Kemudian dari Ungaran sendiri mengisyaratkan terbitnya SL itu diproses di Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian dengan TABG juga sama dengan Semarang, namun berbeda yang di Ungaran ini dominan TABG-nya ialah dari akademisi
dari praktisi hampir tidak ada malah. Kemudian dari dinas terkait juga sama. Dari dua ini yang dokumennya sedikit banyak lebih komplit ketimbang kota-kota lain, dan lebih rumit juga dari kota-kota lain. Ada dua kota ini, di Semarang dan Ungaran, karena dokumennya sangat banyak dan dinas yang dipanggil pun juga sangat banyak. Kemudian di Solo sendiri dengan Perda Kota Surakarta nomor 2 tahun 2018 diproses di Dinas Pekerjaan Umum. Mereka juga menggunakan TABG dari akademisi, kalau tidak salah kemarin dari akademisi, dari struktur itu ada satu orang yang sudah sepuh, itu beliau pengalamannya juga sudah banyak. Beberapa kota juga dia dulu sebagai tenaga ahli, kemudian dia menjadi dosen, satu dosen di fakultas di Solo. Kemudian dari dinas terkait juga ada, dinas damkar maupun dan lain-lain juga ada, hampir sama dengan Ungaran porsinya. Kalau yang lebih banyak ini di Semarang tadi. Kemudian di Sukoharjo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 9 tahun 2010 ini mensyaratkan pemrosesannya di Dinas Pekerjaan Umum, tidak menggunakan TABG. Dinas terkait ini malah lebih enak dan simpel serta tepat sasaran, saya rasa. Kemudian di Jepara juga muncul juga peraturan tentang asalar Perda Kabupaten Jepara 26 tahun 2011, diproses di DPU. Saya dapat di Jepara itu di salah satu pabrik dengan vendor Adidas. Nah, kemudian di sana juga memakai TABG dari bangunan gedung dari level akademisi, tidak ada level praktisinya. Kemudian dinas terkait mereka juga undang, porsinya juga tidak terlalu banyak seperti porsi dari Solo dan Ungaran. Kemudian Kebumen sendiri dengan Perda Kabupaten Kebumen nomor 26 tahun 2012 diproses SLF di Dinas Pekerjaan Umum dengan dinas terkait yang langsung tepat sasaran ketimbang kita harus menggunakan TABG. Akui masing-masing juga ada plus minusnya. Saya rasa setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing, mungkin agar lebih efisien, agar lebih pembiayaan lebih murah, mungkin langsung tepat sasaran dengan mengundang dinas terkait saja. Kemudian dari Magelang sendiri dengan Perda Kabupaten Magelang nomor 10 tahun 2011 sama, ini juga masih awal-awal nih di Magelang ini.